Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, pada pertemuan kita siang hari ini kita akan membahas mengenai sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah salah satu kajian ilmu linguistik yang mana membahas mengenai aturan dan juga prinsip dalam sebuah kalimat. Langsung memasuki materi yang pertama, yaitu fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis itu sendiri meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, serta pelengkap. Contohnya yaitu pada kalimat ibu memasak nasi di dapur, di mana ibu itu sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat, nasi itu sebagai objek, di dapur itu sebagai keterangan tempat. Kita akan mengurai terlebih dahulu pengertian dari setiap fungsi sintaksis. Yang pertama yaitu pengertian dari subjek. Subjek itu adalah pelaku atau seseorang pembicara. Contohnya yaitu adalah aku, dia, kalian, mereka. Dan yang kedua yaitu predikat. Predikat itu identiknya yaitu dengan kata kerja. Contohnya dengan kata berlari, bernyanyi, membaca. Dan yang ketiga yaitu objek. Objek itu bisa difasifkan. Contohnya yaitu pada kalimat melajulah roketku, di mana melajulah itu sebagai predikat, roketku itu adalah sebagai objek. Dan yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap itu kebalikan dari objek. Pelengkap tidak bisa difasifkan. Contoh kalimatnya yaitu yang dapat kita ambil yaitu pada kalimat kakakku adalah polisi, di mana kakakku itu adalah subjek, polisi itu adalah sebagai pelengkap. Dan yang kelima yaitu keterangan. Dalam keterangan itu sendiri berarti kapan, di mana peristiwa tersebut terjadi. Keterangan itu sendiri dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama yaitu keterangan waktu, yang kedua yaitu keterangan tempat, yang ketiga yaitu keterangan penyerta, yang keempat yaitu keterangan alat, yang kelima yaitu keterangan cara, dan yang keenam yaitu keterangan suatu tujuan. Memasuki materi yang kedua yaitu mengenai jenis kategori sintaksis. Jenis kategori sintaksis itu sendiri terdiri dari 9. Yang pertama yaitu kata benda atau nomina. Contohnya bisa kita ambil pada kalimat ayahnya seorang pegawai negeri. Dan yang kedua yaitu kata sifat atau adjektiva. Adjektiva itu contohnya bisa kita ambil pada kalimat Budi adalah seorang anak yang baik, di mana kata sifatnya merupakan kata baik. Dan yang ketiga yaitu kata verba atau kata kerja, di mana contohnya yaitu saya berlari ke sana kemari. Dan yang keempat yaitu kata numeralia atau angka. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh kalimatnya yaitu kakaknya ada 2. Dan yang kelima yaitu proposisi, di mana proposisi itu adalah kata depan. Contohnya itu di, dari, ke. Contoh kalimat yang bisa kita ambil adalah di depan rumahku ada pohon mangga. Dan yang keenam yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Contohnya yaitu oleh dan yang karena itu. Oleh karena itu. Contoh kalimatnya yaitu ketika ayah pulang, ibu memasak nasi dan aku menonton televisi, di mana konjungsinya merupakan kata dan. Dan yang ketujuh yaitu pronomina atau kata ganti orang, di mana kata ganti orang itu berupa aku, dia, mereka, kalian. Contoh kalimat yang bisa kita ambil adalah mereka sedang bermain layangan. Terus yang kedelapan ialah adverbia atau kata yang mendampingi kata benda, kata sifat, dan juga kata kerja. Contoh yang bisa kita ambil yaitu salah satunya Budi di sekolah. Terus yang kesembilan yaitu frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis. Oke, materi yang selanjutnya yaitu frasa. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu frasa, klausa, dan juga kalimat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis dan juga terdapat subjek, predikat, dan objeknya. Di dalam frasa, contoh yang bisa kita ambil adalah buku biru.
Dan klausa, yang berikutnya klausa. Kalau klausa itu juga menduduki satu fungsi sintaksis, tetapi hanya terdapat subjek dan predikatnya saja. Terus kalimat, kalau kalimat itu contoh dari frasa terlebih dahulu, contoh dari klausa terlebih dahulu. Contohnya yaitu adikku tidur, di mana adik sebagai subjek, tidur itu sebagai predikat. Terus yang ketiga yaitu kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah yang menduduki fungsi sintaksis berupa subjek, predikat, objek, serta keterangan. Contoh kalimat yang bisa kita ambil yaitu adikku yang lucu sedang tertidur di kamar sempitnya, di mana adikku itu sebagai subjek, sedang tertidur itu sebagai predikat, di tempat tidurnya yang sempit itu sebagai keterangan tempat. Oke, materi yang berikutnya yaitu mengenai jenis frasa. Jenis frasa itu ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan hubungan antara kedua unsurnya. Yang pertama, frasa koordinatif. Frasa koordinatif adalah frasa yang sederajat, yang mana tidak ada yang harus berperan sebagai inti atau penjelas dan juga yang berperan sebagai penjelas atau yang menerangkan. Contohnya yaitu bisa kita ambil pada kata bapak ibu makan minum. Terus yang kedua yaitu frasa subordinatif. Frasa subordinatif itu sendiri adalah kebalikan dari frasa koordinatif. Frasa ini tidak sederajat, harus ada yang berperan sebagai inti untuk diterangkan dan juga harus ada yang berperan sebagai penjelas yang menerangkan. Contohnya yaitu pada kalimat Contohnya yaitu pada kalimat ibu sedang membaca buku sejarah, di mana di situ buku itu sebagai intinya, sejarah itu sebagai penjelasnya. Dan yang kedua, jenis frasa berdasarkan keutuhan frasanya, dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu frasa eksosentris, di mana pengertian frasa eksosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya saling berdekatan, sehingga jika salah satu unsurnya hilang maka tidak akan berterimaan. Contohnya yaitu pada kalimat ibu berjualan di pasar. Misalkan saja kita hilangkan kata di-nya, kalimat tersebut akan menjadi ibu berjualan pasar. Itu tidak berterimaan kalimatnya jika dihilangkan. Nah, yang berikutnya adalah frasa endosentris atributif. Pada frasa ini tidak setara. Contoh dan harus ada konjungsinya. Contohnya yaitu pada frasa yang kedua ini, frasa endosentris atributif, keduanya itu setara dan harus ada konjungsinya. Nah, contohnya itu pada kalimat ibu membeli tas, buku, dan pensil, di mana konjungsinya adalah kata dan yang setara itu disebutkan seperti tas, buku, dan pensil tadi. Nah, yang ketiga yaitu frasa alpositif. Frasa alpositif itu sendiri adalah frasa yang setara namun tidak ada konjungsinya. Nah, contohnya yaitu Sandy tetanggaku itu jahat. Nah, yang ketiga frasa berdasarkan makna, dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu frasa lugas. Frasa lugas yaitu frasa yang tidak mengalami pergeseran makna, di mana contohnya yaitu pada kata bapak ibu siang malam, makan minum, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu frasa metaforis. Frasa metaforis adalah frasa yang mengalami pergeseran makna, namun masih bisa untuk diprediksi maknanya itu apa. Contohnya yaitu pada kata catatan kaki, rumah sakit, kamar mandi, mulut buaya. Nah, di sini pada frasa metaforis itu catatan kaki itu tidak berupa catatan yang ada di kaki, tetapi berupa catatan yang ada di bawah paragraf. Nah, yang ketiga yaitu frasa idiomatis. Frasa idiomatis adalah frasa yang mengalami
Frasa idiomatis adalah frasa yang tidak bisa ditebak maknanya, dan pada frasa idiomatis ini jauh dari kata pembentuknya. Contohnya yaitu pada kalimat kepala batu, buaya darat, setelah itu apa ya? Kambing hitam. Nah, di sini kambing hitam itu tidak berarti kambing yang berwarna hitam, akan tetapi kambing hitam yang di sini dimaksudkan adalah seseorang yang disalahkan dalam sebuah kejadian. Baik, itu saja materi dari Ibu pada siang hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam